Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semua. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan artikel yang kami ambil dengan materi sistem perdagangan elektronik yang berjudul E-commerce Solusi Pemasaran UMKM dalam Mengembangkan Industri Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19 yang merupakan studi kasus UMKM di Kota Tasikmalaya. Di sini beranggotakan kelompok saya sendiri, Nesa Gatasi Mare dengan NIM 187241063 dengan rekan saya. Saya Maharani B. Anika Putri dengan NIM 187241065. Oke, untuk pendahuluannya, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi, terutama di sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Kota Tasikmalaya sendiri, UMKM yang paling banyak itu bergerak di sektor pariwisata dan kuliner. Nah, di industri pariwisata dan kuliner ini menghadapi tantangan yang cukup besar akibat penurunan mobilitas masyarakat dan pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, di tengah kesulitan ini, e-commerce muncul sebagai solusi efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-commerce dalam membantu UMKM tersebut untuk memasarkan produk serta mendukung pengembangan industri pariwisata selama pandemi. Lanjut. Untuk metode penelitian, jadi di penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, yaitu menentukan cara mencari, mengumpulkan, dan juga mengolah dan menganalisis data hasil dari penelitian tersebut. Lalu untuk metode apa yang digunakan, ya di sini menggunakan metode sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam hal ini adalah jenis UMKM yang ada di sekitar Kota Tasikmalaya dengan sebanyak 10 UMKM. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama em, peningkatan peningkatan penjualan. Dan jadi hasil dari penelitian ini dengan teknik pendekatan dengan menggunakan wawancara, pemilik UMKM di lingkungan Kota Tasikmalaya penjualannya meningkat di masa pandemi COVID-19 mulai dari bulan September hingga Oktober 2020. Lalu keuntungannya apa saja? Jadi website e-commerce memberikan manfaat dan kemudahan para pengusaha UMKM untuk memasarkan produk-produk sehingga pembeli dengan mudah dapat memperoleh informasi produk yang dijual. Dan hal ini tentunya mendorong industri pariwisata dan juga kuliner di kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada tabel hasil penelitian, bisa dilihat di tabel 2, yaitu terdapat tabel data UMKM di lingkungan Kota Tasikmalaya bulan Mei sampai dengan Oktober 2020. Nah, di situ ada 10 UMKM dengan jenis usaha yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tabel 3 di mana data UMKM di lingkungan Kota Tasikmalaya di bulan Mei sampai dengan Oktober 2020. Di situ terdapat jenis usaha makanan ringan, kerudung, snack, kerudung, mukena, snack, makanan, kaos, baju muslimah, dan cupcake dengan nama UMKM yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat sumbernya yaitu hasil wawancara tahun 2020 untuk tabel penelitiannya. Oke, pembahasannya ada tiga. Yang pertama itu berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan pada tabel. Jadi penjualan dari setiap UMKM itu meningkat walaupun di masa pandemi COVID-19 karena adanya e-commerce. Dan dapat dilihat peningkatan dimulai bulan Juni 11,3% sampai dengan 21,2%. Rata-rata menurun di bulan Juli sampai dengan Agustus 9,5% sampai dengan 15,6 dari bulan September ke Oktober dengan rata-rata naiknya di angka 15% sampai dengan 42,5%. Lalu penggunaan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai solusi bagi pelaku UMKM dianggap sangat bagus dan cerdas karena masyarakat mengalami perubahan pada pola konsumsi yang awalnya offline sekarang menjadi online. Bahkan diprediksi bahwa stay at home ekonomi akan menjadi tren di masa depan yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah peningkatan UMKM melalui sistem perdagangan elektronik menjadi momentum yang bagus untuk membuktikan bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan masyarakat itu dapat dipenuhi. Hal ini juga sangat mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan industri kreatif dan menunjang pendapatan kepariwisataan yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 di Tasikmalaya.
Selanjutnya adalah manfaat dari e-commerce. Nah, manfaatnya itu sendiri ada tiga, yaitu bagi pelaku UMKM, bagi pelanggan, dan juga bagi Kota Tasikmalaya itu sendiri. Untuk yang pertama, bagi pelaku UMKM ini mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan juga berpeluang untuk menggait pelanggan-pelanggan baru. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagi pelanggan. Untuk bagi pelanggan ini, pelanggan akan lebih mudah dan juga lebih mudah mendapatkan informasi yang dilakukan secara online. Untuk yang ketiga adalah bagi Kota Tasikmalaya. Nah, industri di Kota Tasikmalaya ini terus menggeliat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya usaha-usaha kuliner baru yang hadir di Kota Tasikmalaya. Oke, untuk kesimpulannya, perkembangan bisnis kuliner yang sangat cepat untuk terjadi di kota Tasikmalaya menjadi potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi sektor perekonomian unggulan di kota Tasikmalaya. Seperti pemaparan pada tabel pembahasan, kenaikan permintaan masyarakat atau pengunjung untuk makanan olahan dan produk UMKM lainnya cukup meningkat di bulan Oktober mulai dari 19,5% sampai dengan 42,5%. Penelitian ini menjadi salah satu bukti pesatnya perkembangan teknologi karena kehadiran internet sebagai media komunikasi yang menjadi kebutuhan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Internet telah menghantarkan kita memasuki era e-commerce yang serba digital, dan dalam revolusi industri 4.0 ini akan memberikan efek memperdekat jarak antar produsen dan target marketnya. Untuk daftar pustakanya, di sini kami mengambil e-commerce solusi pemasaran UMKM dalam mengembangkan industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan studi kasus UMKM di Kota Tasikmalaya, yaitu didapat di Jurnal Kasana Ilmu, Jurnal Pariwisata dan juga Budaya, Ibu Mulyani YS pada tahun 2021. Di sini kami mengunjungi jurnal tersebut pada tanggal 5 Mei. Sekian dari kami, terima kasih. Oke.